Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardianto Malhamzah, salah satu peserta Latsar CPNS Formasi 2021 Angkatan 26 Kelompok 4. Baik, izinkan saya hari ini untuk menceritakan sedikit mengenai Learning Journal pada tanggal 20 April 2022, atau lebih tepatnya hari Rabu. Adapun kegiatan pada hari ini dimulai dengan kegiatan asinkronus, yaitu saya kembali mereview materi agenda 2, nilai-nilai ASN, dan saya juga kembali mereview tugas-tugas yang telah diberikan oleh pengampu materi, yaitu Pak Guntur. Adapun selanjutnya kegiatan sinkronus dimulai dengan kegiatan sinkronus yaitu kegiatan agenda 2, kembali membahas mengenai core value ASN atau nilai-nilai ASN. Adapun sebelum memulai materi, Pak Guntur memberi kami sebuah kuis atau buran, yaitu atau games, di mana games ini bernama Kokologi. Di games ini kita diberi 5 pertanyaan dan semua itu mengenai strawberry, dan saya rasa untuk games kali ini sangat seru. Apalagi teman-teman yang antusias juga terhadap games ini. Kemudian setelah games ini kita melangkah ke bagian pengulasan tugas, yang dimana kita diberi 3 tugas individu pada hari ini, yaitu yang pertama perencanaan habituasi, yang kedua refleksi diri, dan yang terakhir learning journal ini. Selanjutnya ada beberapa slide yang diperlihatkan oleh Pak Guntur. Di antaranya semalam kami disuruh oleh Pak Guntur untuk menginput dari beberapa core value ASN, dari mana saja yang paling susah menurut kami. Adapun dari mayoritas teman-teman yang menjawab di kelompok 2, 3, 4, yang pertama itu loyal, yang kedua akuntabel, ketiga kolaboratif, keempat kompeten, kelima adaptif, keenam berorientasi pelayanan, dan yang ketujuh harmonis. Nah, kemudian pada poin loyal dan akuntabel ini dibahas lebih lanjut oleh Pak Guntur, yaitu di mana langsung saja poinnya, di mana akuntabel ini menyangkut mengenai kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan jujur, disiplin, dan berintegritas. Kemudian bagaimana kita sebagai ASN menggunakan kekayaan dan barang negara dengan bertanggung jawab, serta menggunakan jabatan kita sebaik mungkin, di mana sebaik mungkin di sini yaitu kita tidak melakukan benturan kewenangan. Selanjutnya untuk loyal, yaitu tindakan kita sebagai ASN dalam memberi dukungan sepenuhnya kepada institusi dan negara. Kemudian bagaimana cara kita untuk menunjukkan kesetiaan melalui sikap dan tindakan, seperti taat peraturan dan bertanggung jawab pada instansi atau organisasi. Setelah membahas sedikit mengenai loyal dan nilai akuntabel dan loyal, Pak Guntur memberi kami tugas untuk melakukan diskusi mengenai diskusi akuntabel, di mana diskusi akuntabel ini didapatkan oleh kelompok kami dengan membahas berita berikut, yaitu selain SPPD fiktif, BPK juga mendapatkan temuan dugaan markup anggaran di Pemko Dumai. Adapun poin-poin yang kelompok kami dapatkan seperti berikut: kondisi apa yang membuat berita itu menjadi berpotensi menjadi kasus tindak pidana korupsi. Seperti yang dapat kita baca, yaitu surat pertanggungjawaban fiktif dan markup atau penggelembungan anggaran di bagian umum, di mana anggaran bagian umum ini menyangkut pada penyediaan makan minum rapat, penyambutan tamu, dan kegiatan pemerintah Kota Dumai
serta serta bukti kwitansi pembelian yang ditunjukkan oleh PPTK kepada BPK yang memiliki selisih sebesar 20.238.622. Adapun yang kedua yaitu jenis tindak pidana korupsi apa yang relevan dengan berita itu. Kelompok kami setuju bahwa jenis tindakannya yaitu adapun kelompok kami setuju bahwa jenis tindak pidana korupsi yaitu merugikan keuangan negara dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Selanjutnya, untuk poin ketiga, siapa saja pihak di dalam berita itu yang akan terjerat dalam kasus korupsi, kelompok kami menjawab. Yang pertama yaitu bagian umum Sekretariat Daerah Kota Dumai. Dan yang kedua, PPTK Pemerintah Kota Dumai. Poin selanjutnya yaitu kondisi apa yang bisa menjadikan cerita itu, di dalam berita itu menjadi sebuah kasus tindak pidana korupsi. Adapun saya akan mengambil contoh kondisinya, yaitu yang pertama, jika terbukti bahwa adanya tindakan markup pengadaan makan dan minuman yang pada petugas jaga rumah dinas wali kota dan wakil wali kota Dumai, di mana disebutkan dikatakan di laporan ada 25 petugas, kemudian untuk pengadaannya tertulis bahwa 25 kotak snack untuk 9 orang, tetapi yang hanya ditemukan hanya 9 kotak snack untuk 9 orang petugas jaga pagi. Adapun pengadaan atau penggelembungan selanjutnya yaitu mencapai 15 kotak pada saat makan siang, pada pengadaan makan siang petugas, di mana dalam pemeriksaan di sini ditemukan bahwa hanya menyediakan 9 kotak dalam menyediakan 9 kotak, namun dalam SPJ pencairan terjadi penggelembungan mencapai dengan 15 kotak. Selanjutnya pada poin bila Anda harus memilih salah satu poin ini, apa dampak yang akan terjadi ke depannya setelah berita itu terjadi. Nah, kelompok kami setuju ada beberapa dampak yang bakalan hadir atau muncul setelah berita ini terjadi. Di antaranya itu yang pertama, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kota Dumai. Ini dikarenakan seorang reporter yang menulis berita di Riau Link ini sempat sempat mencari bagaimana tanggapan atau reaksi warga terhadap kabar yang menghebohkan ini, di mana AR sebagai warga yang diwawancara di sini sangat mengutuk keras aksi penyelewengan tersebut, dan juga beberapa warga heboh setelah mendengar kabar penyelewengan ini. Poin selanjutnya yaitu bila Anda harus memilih salah satu peran dalam berita itu, apa yang Anda lakukan? Kelompok kami memilih menjadi pihak BPK, di mana pihak di sini kami akan menindak tegas pada temuan itu dan melakukan koordinasi kepada pemerintah Kota Dumai apakah mereka bersedia untuk mengembalikan kerugian anggaran negara. Saya kira itu saja Learning Journal pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.